Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, ya Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar kita pada kesempatan ini. Apakah semua hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini yaitu materi kita yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yaitu kompetensi dasarnya yaitu adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan indikatornya yaitu adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan pembelajarannya nanti diharapkan anak-anakku semua yaitu adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yaitu adalah pengertian. Kita lihat di sini di layar ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada kita dan diajarkan kepada umatnya. Nah, adapun yaitu adalah fungsinya, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Dan selanjutnya, ini dia. Jadi Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, ada macam-macamnya, yaitu adalah ada yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua adalah kitab Zabur, yaitu adalah yang diajarkan ataupun dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu yang dibawa atau disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran yang dibawa ataupun disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam setiap kitab itu ada beberapa isi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini dia kitab Taurat. Apa sebenarnya isi kitab Taurat itu? Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Yang kedua diturunkan yaitu pada abad 12, dan yang ketiga isi pokok kitabnya yaitu adalah keharusan mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan supaya mensucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah dan ibu, dan larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak milik orang lain. Itulah dia isi kitab Taurat. Nah, kitab Zabur juga ada isi yang terkandung di dalamnya ataupun sudah ditetapkan. Yang pertama adalah kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua pokok ajaran kitab Al-Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Nah, sementara yaitu
ketiga yaitu adalah Injil. Yaitu adalah isinya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu pada abad Masehi. Isi pokok kitab Injil yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, penjelasan bahwa di akhir zaman akan datang Nabi terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad SAW dan biografi Nabi Isa alaihissalam. Dan isi kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Yaitu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya satu kaum saja. Nah, yang kedua, waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan dan 2 hari. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 144 surah dan 6.666 ayat. Dan waktu turunnya yaitu adalah surah, waktu turunnya disebut adalah Nuzul Quran. Baik, itulah dia beberapa isi dari Al-Quran. Oleh karena itu kepada anak-anak kami semua, karena Bapak sudah menjelaskan secara singkat bagaimana itu isi pokok dari Al-Quran, makanya kepada anak kami agar membentuk kelompoknya yaitu adalah untuk mendiskusikan, yaitu mengenai materi ini. Yaitu kita di sini adalah berjumlah 30 orang. Berarti kita bagi yaitu adalah 5 orang dalam satu kelompok. Berarti nanti ada 5 kelompok dia. Jadi yang dibahas ataupun yang kalian cari adalah yaitu bagaimana ataupun yang kalian diskusikan nanti yaitu adalah bagaimana makna beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kepada anak kami agar mendiskusikannya secara kelompok, yaitu adalah waktunya untuk berdiskusi adalah yaitu 10 menit mulai sekarang. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai pembelajaran mulai diskusi sampai persentase hasil diskusinya, yaitu marilah kita tutup pembelajaran kita ini yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.